Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak. Nama kakak Muhammad Rizal dari Universitas Lambung Mangkurat. Jadi di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori tumbukan. Teori tumbukan. Teori tumbukan, coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Rizal dari Universitas Lambung Mangkurat. Jadi di sini kakak akan membagi ilmu mengenai kimia, mengenai topik kita pada hari ini, yaitu faktor-faktor laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Langsung saja kita memasuki materi. Teori tumbukan itu apa sih? Jadi teori tumbukan itu sendiri yaitu tumbukan antara partikel-partikel sebelum bereaksi. Nah, lalu tumbukan apa yang harus dilakukan partikel agar produk itu terbentuk? Jadi namanya tumbukan itu adalah tumbukan efektif. Nah, jadi di sini ada namanya tumbukan efektif. Nah, tumbukan efektif sendiri memiliki dua syarat. Yang pertama, molekul-molekul reaktan harus bertumbukan dengan orientasi yang tepat. Maksudnya apa? Orientasi yang tepat. Nah, di sini kita melihat dua molekul. Di sini ada dua molekul yang sama bertumbukan. Nah, di sini ada orientasinya. Nah, ini orientasi pertama, orientasi kedua, orientasi ketiga, keempat, sampai kelima. Lalu di 5 orientasi yang ada ini hanya satu orientasi yang tepat. Nah, ini satu orientasi yang tepat untuk membentuk produk. Nah, jadi harus ada orientasi yang tepat. Kemudian syarat yang kedua yaitu tumbukan yang terjadi harus memiliki energi minimal yang mampu memutuskan ikatan kovalen. Energi minimal ini biasanya disebut dengan energi aktivasi. Jika tidak terjadi energi minimal, maka kedua molekul malah akan terpental. Nah, di sini ada dua gambar. Jadi gambar yang pertama di sebelah kiri ini yang terpental dan yang sebelah kanan ini yang terjadi penggabungan. Kita bisa lihat dari dua molekul ini yang bergabung, yang warna hitam juga bergabung, sedangkan di sebelah kiri terpental. Jadi di gambar kiri ini merupakan tumbukan yang tidak efektif karena tidak menghasilkan produk, sedangkan yang di kanan merupakan tumbukan yang efektif karena menghasilkan produk. Nah, faktor yang pertama yang harus kita pahami yang mempengaruhi laju reaksi yaitu konsentrasi reaktan. Jadi di sini ada konsentrasi reaktan. Reaktan itu zat yang akan bereaksi. Nah, peningkatan konsentrasi reaktan akan meningkatkan jumlah tumbukan antara partikel reaktan. Jadi di sini kita lihat yang pertama, misalkan ini kan yang awal sebelum konsentrasinya ditambahkan, maka tumbukannya akan kurang. Jadi tidak banyak tumbukan yang terjadi dan belum tentu ada tumbukan yang efektif. Kemudian ketika kita tambahkan lagi reaktannya atau konsentrasi reaktannya kita tingkatkan, maka akan terjadi kemungkinan terjadi untuk tumbukan efektif semakin besar, maka reaksi akan terjadi. Jadi konsentrasi ditingkatkan, maka laju reaksi akan meningkat. Nah, jadi berbanding lurus antara konsentrasi dan laju reaksi. Kemudian, di sini ada contoh mengenai konsentrasi reaktan. Kita ambil dalam pembentukan gas hidrogen iodida. Nah, di sini ada gas hidrogen dan gas iodida bereaksi. Nah, awalnya X, kemudian I2-nya X, laju reaksinya X kuadrat. Kemudian jika hidrogennya dikali 2, maka laju reaksinya akan 2 kali lebih cepat, 2X kuadrat. Nah, kemudian itu untuk orde pertama. Nah, kemudian kita lanjut untuk orde kedua, itu sebaliknya aja. 2 hidrogen iodida gas didekomposisi menjadi gas hidrogen ditambah gas iodida. Maka awal dari komposisi gas hidrogen iodidanya X, laju reaksinya X kuadrat, kemudian hidrogen iodidanya kita kali 2 ataupun kita tingkatkan 2 kali lipat, maka laju reaksinya akan meningkat secara kuadrat. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka ini disebut dengan reaksi orde 2. Jadi hubungan yang sederhana terjadi jika reaktan ditingkatkan, maka laju reaksi meningkat pada orde pertama dan orde kedua. Nah, jadi untuk orde pertama dan orde kedua, jika konsentrasi reaktannya ditingkatkan, maka laju reaksinya akan meningkat. Selanjutnya mengenai temperatur reaksi. Jadi faktor yang selanjutnya mengenai teori tumbukan yaitu temperatur reaksi. Jadi
temperatur reaksi sendiri, kita lihat dari gambar yang pertama, di sini ada orang yang kepanasan. Jadi kita pasti merasakan apabila kepanasan pasti kita akan ingin bergerak. Nah, jadi di sini ingin bergerak kita. Nah, kemudian di sini ada contoh dari pemanasan suatu reaksi. Nah, di sini penggambarannya jika suhu ditingkatkan, maka gerak ataupun laju akan semakin meningkat. Nah, jadi gerak atau laju akan semakin meningkat. Kemudian karena geraknya semakin meningkat, maka energi kinetiknya semakin meningkat. Jika energi kinetiknya meningkat, maka terjadi tumbukan yang efektif, menimbulkan energi yang cukup untuk terjadinya suatu reaksi. Nah, di sini ada contohnya. Nah, di sini misalkan ini mengenai uji kolesterol. Di sini ada uji kolesterol sebelum dipanaskan seperti ini, kemudian setelah dipanaskan seperti ini. Nah, ini kan berbeda warna nih. Jadi ini sampelnya jadi berwarna coklat. Kemudian kolesterolnya jadi berwarna coklat juga, coklat ada endapan di atas. Kemudian untuk gliserolnya tetapi mengendap di bawah. Jadi reaksi kimia itu tidak hanya terjadi, salah satu cirinya yaitu terjadi perubahan warna. Nah, di sini perubahan warna terjadi. Nah, itu dari efek temperatur yang ditingkatkan. Nah, kemudian di sini ada grafik. Nah, di sini ada grafik mengenai jumlah partikel saat temperatur reaksi ditingkatkan. Nah, ini untuk temperatur yang pertama. Temperatur yang pertama ini jumlah partikelnya banyak pada saat titik T1. Nah, tetapi menurun drastis saat energi aktivasi belum dicapai. Nah, kan ini energi aktivasi belum dicapai. Kemudian jumlah partikel T2 ini lebih sedikit pada T2, tetapi lebih banyak pada saat energi aktivasi tercapai. Jadi semakin temperaturnya kita tingkatkan, maka jumlah reaktannya akan semakin sedikit, tetapi produknya pada saat energi aktivasi tercapai akan semakin banyak. Nah, selanjutnya, ukuran partikel reaktan. Jadi selain kita temperatur, ukuran partikel juga mempengaruhi. Contohnya saja pada saat kita membuat teh, misalkan gula yang halus akan lebih cepat larut daripada gula yang bongkahan, ataupun kalau kita minum vitamin C itu akan lebih cepat hancur yang serbuk daripada yang tablet. Nah, ini kenapa? Nah, karena tumbukan antar reaktan makin mudah terjadi dengan bertambahnya luas permukaan reaktan. Luas permukaan reaktan bertambah apabila reaktan yang berupa padatan ukurannya lebih kecil. Nah, contohnya saja ini satu, bereaksi dengan ini satu, maka tumbukannya akan kecil. Jadi tumbukan yang terjadi akan kecil. Berbeda jika yang satu ini dipecah menjadi 4, kemudian yang satu ini dipecah juga menjadi 4, ukuran luas permukaannya semakin besar, maka kemungkinan tumbukan yang terjadi akan semakin banyak. Nah, tumbukan yang terjadi akan semakin banyak, kemudian energi aktivasi dari suatu reaksi akan tercapai. Nah, jadi yang A, satu kemungkinan tumbukan, 2 partikel padat, ini satu kemungkinan tumbukan. Yang B, 16 kemungkinan tumbukan, antara 4 partikel dengan 4 partikel yang lain. Jadi sangat banyak tumbukan yang terjadi kalau bentuknya lebih halus ataupun luas permukaannya lebih besar. Selanjutnya yaitu katalis. Nah, katalis itu apa? Katalis itu zat yang dapat meningkatkan laju reaksi dan ada yang dianggap tidak dikonsumsi selama reaksi berlangsung. Artinya tidak dikonsumsi, artinya katalis ini setelah reaksi itu berakhir, maka katalisnya bisa dipisahkan dari reaksi tersebut. Jadi tidak berpengaruh terhadap produk reaksi. Kemudian salah satu cara meningkatkan fraksi molekul yang memiliki energi melebihi energi aktivasi, selain meningkatkan suhu reaksi, maka harus ditambahkan dengan zat lain ataupun yang katalis namanya itu untuk mendapatkan jalan reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Nah, jadi katalis itu untuk mencari jalan reaksi yang energi aktivasinya lebih rendah. Nah, itu. Kemudian contohnya di sini yang tanpa katalis. Nah, di sini ada contohnya 3O2 membentuk 2O3. Nah, 2O3 itu apa? O3 itu ozon. Nah, di sini reaksi akan berjalan lambat. Nah, jika ditambahkan katalisnya apa? Di sini katalisnya ada nitrogen monoksida. Nah, di sini ada NO atau nitrogen monoksida, maka tahap reaksinya akan menjadi 3.
Nah, tahap reaksinya akan menjadi 3, kemudian di sini ada mekanisme reaksinya, ada mekanisme pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dan menghasilkan produk yang sama dengan yang tanpa katalis. Nah, ini jalannya cepat. Nah, ini jalannya cepat. Nah, di sini ada energi aktivasi 1, ada energi aktivasi 2, dan ada energi aktivasi 3. Pertanyaannya, di sini kan ada energi aktivasinya 3, kenapa lebih cepat? Nah, karena ini. Jadi adanya katalis menyebabkan tahap reaksi menjadi lebih banyak dibanding tanpa katalis. Tiga tahap tersebut memiliki energi aktivasi lebih rendah dibanding energi aktivasi tanpa katalis. Nah, jadi meskipun dia melalui tiga tahap, tetapi energi aktivasinya rendah. Nah, jadi energi aktivasinya rendah, jadi tidak terlalu tinggi untuk mencapai energi sebelum reaksi. Jadi pada saat energi yang sudah rendah ini bisa terjadi reaksi, meskipun terjadi 3 tahap. Nah, jadi energi aktivasi yang ini yang tanpa adanya katalis lebih besar daripada energi aktivasi pertama, lebih besar daripada energi aktivasi kedua, dan lebih besar daripada energi aktivasi ketiga. Kemudian, jenis katalis sendiri ada namanya katalis homogen, dan ada namanya juga katalis heterogen. Nah, katalis homogen apa? Jadi katalis homogen itu adalah katalis yang memiliki fase yang sama dengan reaktan dan produknya. Contohnya di sini ada perubahan oksigen menjadi gas O3 tadi contohnya. Gas NO merupakan katalis homogen karena bentuknya sama-sama dalam bentuk gas. Nah, lalu apa katalis heterogen? Nah, jelas lah, jadi katalis heterogen yaitu fasenya berbeda dari reaktan dan produk. Nah, di sini ada contoh-contoh katalis heterogen. Di sini ada kakak mencontohkan 4 dengan fungsi kegunaan zat-zat hasil reaksinya masing-masing dan reaksi yang dikatalisnya di sini ada juga tertulis. Nah, selanjutnya jenis dari katalis itu ada namanya biokatalis. Jadi biokatalis itu merupakan disebutnya dengan enzim. Nah, jadi enzim itu ukurannya sangat besar dan massa molekulnya lebih dari 1 juta SMA. Nah, satuan massa atom. Dan biokatalis atau enzim sendiri hanya terjadi pada makhluk hidup. Jadi tidak terjadi di luar makhluk hidup. Nah, makanya disebutnya biokatalis. Kemudian contohnya di sini ada 3, ada enzim amilase membantu hidrolisis amilum menjadi maltosa, kemudian ada enzim katalase menguraikan H2O2 atau hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air, kemudian ada enzim lipase menguraikan lemak, lipid menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian di sini mekanisme biokatalis. Jadi di sini ada substrat. Substrat itu zat awal, kemudian ada di sini substratnya masuk ke dalam enzim, jadi enzimnya menyatu dengan substrat, lalu reaksi terjadi atau produk kompleks. Di sini reaksi terjadi, kemudian saat produk terbentuk, maka substratnya akan terlepas dengan enzimnya sendiri membentuk produk. Nah, itu tadi. Yang selanjutnya yaitu inhibitor. Jadi inhibitor itu sendiri apa? Jadi inhibitor itu adalah zat yang memperlambat laju reaksi atau disebut katalis negatif. Jadi bisa juga disebut kebalikan dari katalis tadi. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya? Jadi inhibitor sendiri cara kerjanya yaitu dengan meningkatkan energi aktivasi. Jadi sehingga suatu reaksi itu sulit untuk mencapai suatu energi aktivasi. Makanya reaksi berjalan lambat. Nah, jadi inhibitor itu salah. Yang selanjutnya yaitu inhibitor. Jadi inhibitor itu sendiri apa? Jadi inhibitor adalah zat yang memperlambat laju reaksi atau disebut dengan katalis negatif. Nah, inhibitor dapat meningkatkan energi aktivasi sehingga reaksi berjalan lambat. Nah, jadi inhibitor sendiri itu meningkatkan energi aktivasi. Jadi reaksi itu sulit mencapai energi aktivasinya sehingga berjalan lambat. Kemudian contohnya itu yaitu keberadaan timbal pada mesin kendaraan menyebabkan suplai gas oksigen terhambat. Nah, itu keberadaan timbal pada mesin kendaraan. Kemudian inhibitor sendiri dalam sejumlah kecilnya dapat memperlambat rusaknya atau busuknya suatu makanan untuk waktu yang relatif lama sehingga digunakan sebagai pengawet makanan. Nah, jadi inhibitor ini sendiri dapat bermanfaat sebagai pengawet makanan karena dapat
menunda laju reaksi. Jadi makanan tidak cepat busuk. Contohnya di sini ada BHA, butilat hidroksianisol, kemudian ada C6H3OH, C4H9OCH3. Nah, selanjutnya, cara kerja inhibitor sendiri. Kalau reaksi yang di atas itu merupakan reaksi enzimatik. Kemudian jika ada inhibitor, maka inhibitornya akan masuk ke sisi kunci dari enzim tersebut. Lalu zat yang ini tidak bisa masuk ke dalam enzim. Nah, sehingga perlu energi untuk memutuskan ikatan antara inhibitor dan enzim ini, kemudian baru bisa zat ini bereaksi dengan enzim. Nah, begitu cara kerja dari inhibitor. Jadi kesimpulannya, yang pertama, tumbukan yang diinginkan agar reaksi terjadi adalah tumbukan yang efektif dengan energi yang melebihi energi aktivasi. Kemudian faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan sebelum mencapai tumbukan efektif? Yang pertama itu ada konsentrasi. Jika konsentrasi semakin banyak, maka semakin cepat laju reaksi karena berkemungkinan untuk terjadinya tumbukan yang efektif itu lebih besar. Kemudian ada temperatur. Jadi temperatur itu untuk mencapai energi aktivasi, maka temperatur harus ditingkatkan agar molekul-molekul reaktan itu bergerak lebih cepat sehingga adanya energi kinetik yang meningkat untuk mencapai energi aktivasi. Kemudian yang ketiga itu ada ukuran partikel reaktan. Jadi semakin luas permukaan atau semakin halus suatu zat, nah misalkan antara tablet dengan serbuk, nah maka yang serbuk bakalan lebih cepat karena luas permukaan bidang sentuhnya semakin banyak. Nah, itu berkemungkinan untuk terjadi lebih banyak tumbukan. Nah, tumbukannya itu terjadi tumbukan efektif sehingga terjadi reaksi. Kemudian yang terakhir itu ada katalis. Jadi katalis itu berguna untuk mencari jalan reaksi yang lain dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Jadi fungsi katalis bukan mencari jalan yang sama, tapi mencari jalan yang lain dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Meskipun beberapa tahap, tapi energinya lebih rendah. Sehingga reaksi bisa terjadi. Nah, mungkin itu dulu pembelajaran kita pada hari ini. Dan terima kasih banyak. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, pakai masker, dan sering-sering cuci tangan. Terima kasih telah memperhatikan. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.